Perkenalkan, saya Darwin. Di sesi ini, pembahasannya adalah bagaimana mengupload data yang ada di Excel atau spreadsheet ke database MySQL. Disajikan data seperti demikian, yaitu data pesanan, ada informasi tanggal transaksi, pelanggan, metode pembayaran, SKU, harga satuan, kuantiti, dan harga. Tabel ini, kalau mau langsung upload ke MySQL, itu bisa. Hanya saja satu faktor yang harus kita ingat kembali, yaitu di dalam database ada yang disebut normalisasi. Normalisasi dibutuhkan, salah satunya adalah untuk kepentingan efisiensi. Kita lihat, kalau file ini, informasi ini dimasukkan, si Alex, kita ketahui dia berarti memberi 3 SKU dengan masing-masing kuantiti 1, 2, dan 1. Ini udah jelas, Alex memberi 3 SKU. Walaupun ini kosong, kita sebagai manusia udah ngerti cara bacanya. Tetapi pada saat diupload ke database, dia akan bingung. Di baris kedua dan baris ketiga itu berarti gak ada pelanggan yang memberinya. Oke, itu yang menjadi concern. Kenapa dibutuhkan normalisasi juga. Nah, ada pun tahapannya untuk membuat jadi normalisasi dari data ini. Berarti kita bakalan membuat 2 tabel, yaitu kalau saya ada sebut yaitu tabel header, juga satu lagi adalah tabel detail. Tabel header adalah informasi yang sifatnya itu menjadi rangkuman. Kalau kita pernah lihat satu formulir PO, kan di bagian atas menulis identitas, baru di bagian bawah disajikan dalam bentuk tabel. Nah, bagian atas itu adalah header. Sama halnya dari sini, sesuatu yang menjadi berulang-ulang, itu berarti sudah pasti adalah header. Oke. Saya namakan tabel header itu adalah pesanan. Untuk tabel detail, saya namakan pesanan detail. Dalam pembuatan tabel, pastinya butuh primary key. Data ini belum ada primary key, maka yang harus dikerjakan pertama kali adalah tentukan dulu primary key-nya. Memang bisa aja kita masukin, nanti di-generate otomatis primary key-nya. Tetapi ini kan berdasarkan data yang sudah ada. Bagaimana cara kita nanti untuk memappingkan tabel detailnya ke foreign key dari si header. Itu kan menjadi satu kerjaan lagi. Jadi, dalam sesi ini saya langsung mengajarkan bagaimana caranya memasukkan primary key. Oke. Ini saya namakan ID. Primary key untuk header, ini berarti 1, 2, 3. Nggak mungkin kalau misalnya kita masukin satu persatu. Ini kebetulan datanya memang belum terlalu banyak. Kalau datanya sampai jutaan, menghabiskan waktu. Maka, solusi yang saya tawarkan adalah, coba saya sisipkan satu baris, satu kolom maksud saya, insert one to left. Oke. Di sini yang butuh dikerjakan, saya tinggal pakai logika if. If, saya asumsi panjang dari ini, ini 1. If panjangnya lebih dari 1, maka yang ini plus 1. Berarti ada increment, kalau tidak, maka saya buat 0. Oke. Oke. Nah, ini kan berarti udah ada penanda. Angka yang bukan 0, itu berarti nanti bakalan tidak digunakan nantinya untuk dimasukkan ke tabel header. Saya ulangi, berarti logika if, jika panjang panjang F atau sama aja, lebih besar dari 1, berarti berisi, maka dia langsung ambil angka di atas tambah 1. Tapi kalau tidak berisi, angka 0. Ini pas ya.
Kosong, kosong, dia dapat 0. Kosong, kosong, dia dapat 0. Datanya kosong, dapat 0. Ini belum selesai, kita harus lakukan pengolahan lanjutan. Pertama, saya tulis 1. If ini sama dengan 0, maka saya ambil angka atas. Kalau tidak, oke, selesai. Ini pas ya. Jadi kalau dia angkanya 0, di sini 0, dia langsung ambil angka di atas. Kalau tidak, berarti bertambah 1. Nah, ini udah cocok. Si Alex ini kan dia membeli 3 SKU. Berarti 3-3-nya ini merupakan 1. Si Budi dia membeli 2. Berarti 2 baris ini adalah 2. Ini kan cuma 1, 3. Si Peter, dia ada 2. Berarti dia 4 primary key-nya. Oke. Setelah selesai, angka ini yang dijadikan sebagai acuan, tetapi akan diolah lagi, sekali lagi. Saya copy, kemudian di sini saya paste spesial, langsung paste value only. Oh, kayaknya nggak usah ya. Berarti saya jadikan aja ini sebagai kolom ID. Ini saya hide, karena nggak dipakai lagi. Hide kolom. Tahapan berikutnya, mulai mengambil kolom D sampai G. Saya kopikan aja ke sheet yang berbeda. Klik kanan, paste spesial, paste value. Saya ulangi. Klik kanan, paste spesial, paste value. Maksudnya adalah paste value formula yang kita gunakan itu tidak terpaste, tidak ikut dalam proses pengkopian. Karena memang kita nggak butuh formulanya lagi. Baik, berikutnya lakukan filtering. Filter view. Oke. Saya hanya mau ambil data yang tidak kosong, berarti yang blank ini saya buang. Oke, dapat. Oh, tanggal transaksi ada masalah ya. Memang dalam pengkopian tanggal, ini kadang menjadi satu isu juga. Oke, saya copy ulang tanggal transaksinya. Paste spesial. Format cell. Biasa kalau di Excel kadang copy paste berhasil. Nah, kalau di sini kadang memang kalau beda tools, beda juga tantangannya. Karena saya copy paste tadi nggak berhasil, nah ada cara lain yaitu saya coba bagi year, pisah year, month, dan day. Oke, 2021. Dan langsung saya ikut format yang akan dipakai di database nanti. Oke. Dan day oke, copy. Di sini saya paste spesial paste value only. Oke.
Ini kenapa dia bisa 1899? Karena memang nggak ada data. Dan ya udah, pada saat lakukan filter, jangan gunakan tanggal transaksi, tetapi saya pakai aja field yang lain. Berarti pelanggan saya centang uncheck blank, maka data ini saja yang akan saya pakai. Oke, Johan dengan Eli ini ada masalah. Oke, mungkin edit dikit. Oke, nggak apa-apa. Mungkin beda format ya. Oke. Setelah selesai, ini kan berarti udah proses hasil filtering, hasil pengolahan dari bagian-bagian dari sini yang belum ada datanya. Jadi data yang kosong itu nggak saya masukkan ke tabel header. Inilah adalah final dari tabel header. Oke, saya simpan dulu. Nextnya adalah saya mulai membagi untuk tabel detail. Gimana caranya? Kita ketahui, namanya ada header dan detail, pasti ada hubungannya. Ada primary key, ada foreign key. Hubungannya di sini adalah one to many. Kenapa? Karena satu orang, satu pelanggan, dia bisa memberi beberapa SKU langsung. Dan SKU yang bersangkutan hanya diberi oleh satu orang. Jadi hubungannya adalah one to many. Untuk hubungan one to many, primary key di header akan menjadi foreign key di detail. Sehingga kalau kita buat, kita konsepkan dulu untuk tabel pesanan, fieldnya pastinya adalah ID, tanggal transaksi, pelanggan, metode bayar. Biasa saya pakai underscore. Kemudian untuk pesanan detail, adalah pasti ada ID, butuh foreign key dari si tabel header. Berarti saya namakan pesanan ID, ada SKU, ada harga satuan, quantity. Untuk harga di sini tidak butuh dimasukkan ke tabel. Mengapa? Karena harga adalah field turunan. Dalam artian merupakan hasil kali ini dengan ini. Kita cek. Nah, seperti ini ya. Jadi hasil kalinya nggak usah dimasukkan. Toh, kita bisa aja tinggal mengalikan harga satuan dan harga quantity. Dan bisa hemat space di database. Jadi kesimpulannya, field di pesanan detail hanya ada 5. Kita cross check kembali, pesanan tadi ada 4. Ini ada 4. Oke, maka selesai. Nextnya untuk pesanan detail. Coba saya kopikan ini. Oh ya, yang kolom L nggak usah. Saya kopikan ke sini. Oke. Begitu juga dengan primary key-nya. Foreign key. Di kanan, paste spesial, paste value only. Oke. ID 112113 ini adalah merupakan foreign key dari sini. Berarti dia bukan ID, melainkan pesanan ID. Oke. Lalu SKU, harga satuan, dan quantity. Terus bagaimana dengan primary key-nya? Itu mudah. Tinggal kita buat ID. Ini sifatnya increment saja. Increment kan berarti penjumlahan dari baris sebelumnya. Maka saya gunakan aja formulanya. 1, 2. Oh, saya tarik aja ya. Ini angkanya lompat-lompat mungkin karena ada yang di hide tadi. Ada masalah ya. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti masih bisa kita atur. Atau saya buat ke sheet yang berbeda. Copy. 1, 2. Oke, selesai. Nah, kadang kita harus perhatikan, formula kadang bisa lari dengan penggunaan beberapa fitur.
Jadi prinsip kehati-hatian itu tetap harus kita pegang. Ketelitian dan kehati-hatian. Baik, kita balik ke topik. Sheet 2 ini berarti dari kolom B sampai E ini adalah tabel header. Di sheet 3, kolom B sampai F ini adalah kolom, maksud saya, data untuk tabel detail. Hasil pengolahan sudah selesai kita lakukan. Next step adalah gunakan DML. Ini saya hapus karena udah di sheet 3. Gunakan DML yaitu format insert. Tetapi sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu ke MySQL. Ini sudah saya sediakan database run_db. Hanya saja belum ada tabel. Saya buat dulu tabelnya. Pesanan dengan jumlah kolom sebanyak 4. 4 pas ya. ID, tanggal transaksi, pelanggan, dan metode bayar. Saya punya standar yaitu semuanya harus huruf kecil. Itu standar masing-masing. Baik, untuk ID berarti integer, tanggal transaksi karena tanggal berarti time stamp, pelanggan, varchar, metode bayar juga varchar. Varchar dan char, kalau dalam bahasa pemrograman yang lain, perbedaannya adalah kalau char sudah kita reserve, misalnya panjangnya itu adalah 100, storage-nya tetap menganggap data ini menyimpan 100. Tetapi kalau di varchar, dari 100 ini saya hanya kepakai 10 karakter, maka storage yang kepakai hanya 10. Itu bedanya. Metode bayar, paling panjang misalnya saya tulis saja 50 ya, nggak sepanjang itu. Oke, kemudian harusnya primary key itu adalah auto increment. Tapi karena di spreadsheet tadi udah saya berikan key-nya, maka ini saya nggak buat dulu auto increment karena supaya tidak mengganggu. Oke, kemudian saya save. Ini sudah selesai. Jadikan ID sebagai primary key, centang, kemudian primary. Oke, selesai. Berikutnya adalah tabel pesanan, detail. Pesanan detail. Ini sudah tersedia 4 kolom. Dia ikut dengan pada saat sebelumnya saya generate tabel tersebut. Tapi di sini ada 5 kolom, maka saya tambah lagi 1. Oke, tinggal kita isi. ID, pesanan ID, SKU, harga satuan, SKU, harga satuan, dan quantity. Tentukan tipe data, integer, SKU itu adalah varchar, harga satuan, harga biasanya saya gunakan desimal, karena pasti lebih besar dari quantity. Kalau quantity, yang digunakan adalah integer. Tetapi pastikan kembali apakah quantity ada koma. Misalnya kalau satuan kilogram atau gram itu kan berpotensi koma. Maka kita gunakan yang lain, misalnya float atau double. Tapi kalau tidak ada koma, maka yang digunakan adalah int. Lalu tentukan panjang, SKU paling panjang misalnya 100. Oke, selesai. Save. Jadikan ID ini sebagai primary key. Sama, harusnya di ID saya buat auto increment, tetapi di sini nggak dibuatkan karena kita telah mendefine. Kita telah buat di spreadsheet. Oke, ini sudah selesai. Balik lagi ke spreadsheet, yaitu mulai memasukkan sintaks DML, Data Manipulation Language. Insert into pesanan, ID, tanggal transaksi, pelanggan, metode bayar, dengan value. Oke. Ini sebagai template ya. Jadi tinggal ini saya kunci pakai absolute F4 supaya pada saat saya copy ke bawah itu nggak beralian. Kemudian dan pakai ID dan ada koma.
Nextnya adalah tanggal. Tanggal itu berarti harus petik. Dan kita petik penutup, koma. Nextnya adalah pelanggan. Petik lagi. Dan penutup dari petik. Metode bayar. Kita petik juga. Dan petik penutup, tutup kurung, koma, titik koma, selesai. Kita cross check. ID. ID-nya 1, pas. Tanggal, transaksi, oke. Pelanggan, Alex. Metode bayar, COD. Oke, tinggal kita copy paste. Ctrl V. Oke, Ctrl C. Kita balik ke MySQL. Masuk ke pesanan. Pilih SQL. Atau langsung SQL, sama aja. Saya hapus. Ctrl V. Ctrl A lagi. Seleksi semuanya untuk saya jalankan. Go. Oke, kita cross check. 25 baris. Cocokkah? Di sini saya seleksi. Saya count aja untuk memastikan. Count. Oops. Ada yang salah ya. Oh iya, karena ada hide. Gak apa-apa, kita lihat dari nomor ini aja. Primary key 25, berarti data ada 25. Cocok ya, udah termasuk dimasukkan semuanya. Berikutnya adalah memasukkan tabel detail. Insert into pesanan detail. ID, pesanan ID, SKU, harga satuan, quantity. Dengan value. Oke. Ambil ini, saya kunci pakai absolute atau F4. Dan ID angka, berarti nggak usah petik. Dan, koma, pesanan ID, numeric, angka ya, nggak usah petik. Berikutnya SKU, karena string, berarti harus dipetik. Tutup petik. Harga satuan, angka, berarti nggak usah petik. Koma. Dan quantity juga angka, nggak usah petik. Berikutnya tinggal tutup kurung, selesai. Kita cross check. ID 1, pesanan ID 1, SKU-nya pas, harganya pas, quantity-nya pas. Oke, coba kita copy paste. Selesai. Ini berarti ada 40 data, tinggal kita cross check nanti. Copy atau Ctrl C, balik ke MySQL, SQL, delete, paste atau Ctrl V. Kita seleksi dan jalankan melalui Go. Selesai. Kita browse. Oh, kita masuk ke tabel pesanan ya. Ke pesanan detail 40 baris. Berarti cocok ya. Coba lakukan inner join untuk memastikan sekali lagi. From pesanan, saya kasih label X. Inner join pesanan detail dengan label Y on X.id Y.pesanan ID. Go. Pas ya, Alex ada 3 baris. Dia memberi 3 SKU. Balik lagi ke data paling mentah di awal. Berarti Alex, dia memberi 3 SKU. Oke. Budi ada 2, Benny ada 1. Budi ada 2, Benny ada 1. Nah, beginilah. Otomatis pada saat kita inner join, terlihatlah semuanya. Balik lagi seperti ini. Hanya saja, kalau di Excel kan bisa kita buat sangat bervariasi. Ini saya kosongkan. Tapi kalau pada saat sudah di inner join, ini memang sudah tersusun rapi. Dan tidak ada field yang kosong. Sekarang, coba kita lihat dari sisi efisiensi. Kita hitung-hitungan sebentar. Tadi data awal ini kan nggak ada ID ya. Saya hide aja. Hide kolom.
Ini saya juga hide. Kita lihat berapa sih jumlah sel yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. 7. Sini ke sini ada 40 baris. 40. 7 kali 40, 280 sel. Kolom ya. Masih bukan kolom, kotak. Kita lihat dari sini. Kalau begitu di inner join, total 40. 40 baris. Berapa sih kolomnya? Kita hitung. Oh, sorry. Saya harus hitung satu-satu ya. Ke tabel pesanan. Berapa kolom? 1, 2, 3, 4. 4 kali 25. Berarti ada 100. Berikutnya ke pesanan detail. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dan 40. 5 dan 40. 5 kali 40. 200. Berarti kalau di total 300. Nampaknya dengan menggunakan database lebih wasting space 300. Sementara ini ada 280. Mengapa bisa demikian? Ini karena baru 2 tabel. Semakin kompleks suatu proses bisnis atau kebutuhan, maka semakin kompleks pula tabelnya, semakin banyak tabel. Sehingga dengan banyaknya tabel, kita lakukan normalisasi, database itu lebih hemat space dibandingkan dengan kita menggunakan tools seperti spreadsheet. Lagian, kalau mau integrasikan ke aplikasi atau program atau software, tentunya kita pasti butuh DBMS, database. Jadi jangan kita hitung seperti hitung-hitungan biasa, oh berarti di sini database nggak efektif dong. Saya nggak jadi pakai database, bukan seperti itu hitung-hitungannya. Prinsipnya adalah, menggunakan database harus lakukan normalisasi. Tidak mungkin dari data yang kita dapatkan langsung masukkan ke dalam satu tabel. Karena waktu lakukan integrasi ke aplikasi itu menjadi satu masalah kalau terlalu banyak data yang sifatnya redundant. Redundant contohnya ini yang berulang-ulang. Memang pada saat kita lakukan inner join berulang-ulang, tetapi dari sisi penyimpanan kan udah terpisah secara cantik. Tabel pesanan ini nggak ada yang double ya, Alex, Budi, Benny. Nah di pesanan detail ini yang double pun hanya di pesanan ID sebagai rujukan ke tabel pesanan. Seperti kamus lah kita lihat, kan ada petandanya, ini di kunci A, kunci B, kunci C. Seperti demikian. Baik, demikian tutorial ini. Semoga bermanfaat. Saya Darwin, terima kasih.